Jumpa lagi dengan saya Dr. Putu di channel Satria Wijaya. Pada hari ini, pada konten hari ini saya tidak mau bicara tentang masalah kehamilan atau masalah COVID-an ya. Saya kebetulan beberapa hari ini sempat bepergian keluar kota menuju ke kota di salah satu kota di Pulau Jawa, yaitu ke Kota Malang. Pada channel sekarang hari ini, pada konten saya hari ini, saya ingin berbagi apa sih harus dipersiapkan kalau kita mau bepergian keluar kota. Ya. Iya, pada hari Senin kemarin saya bepergian ke Malang. Ya, jadi banyak hal yang saya pikirkan sebelum saya berangkat. Ya, saya bertanya-tanya pada teman-teman saya di kota tempat tujuan itu, bagaimana keadaan di kotanya, apakah aman, apakah sudah agak melandai COVID-nya di sana, seperti itu. Dan kemudian banyak hal yang saya tanyakan. Pertama, mengenai tempat untuk melakukan pemeriksaan PCR di kota tempat tujuan saya. Ini sangat penting, karena nanti andaikan saya harus menginap di kota tersebut, lebih dari 22 kali 24 jam, saya harus melakukan PCR ulang. Nah, yang kedua, ini yang sangat membuat saya agak feeling guilty gitu ya. Saya juga menanyakan, apakah ada tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Saya sempat berjaga-jaga ya, andaikan nanti hasil PCR saya positif dan saya harus memperpanjang keadaan saya tinggal saya di kota tersebut, saya tentunya harus mencari tempat yang bisa menerima saya untuk isolasi mandiri ya. Syukur-syukur gejalanya ringan ataupun tidak bergejala, tapi dengan hasil PCR positif. Nah, ini persiapan yang harus saya preparasi menurut saya ya. Jadi saya andaikan jelek kata hasil PCR saya positif, saya sudah berjaga-jaga, saya menuju ke tempat ini seperti itu ya. Saya juga mempersiapkan surat-surat keperluan saya untuk keberangkatan, mulai dari izin tempat saya bekerja, kemudian izin dari, kebetulan saya kemarin ke Malang untuk keperluan pendidikan saya. Jadi saya juga meminta surat izin dari universitas tempat saya pendidikan. Jadi saya berjaga-jaga saja, meskipun nanti di bandara menurut informasi dari maskapai yang saya telepon sebelumnya ya, saya juga menanyakan ke maskapai tersebut apakah di hari tersebut ada penerbangan atau tidak. Ini juga sekarang mencari penerbangan tidak segampang yang dahulu ya. Jadi saya juga mempersiapkan surat-surat itu meskipun menurut maskapainya tidak diperlukan lagi. Tapi saya tetap berjaga-jaga andaikan nanti saya mintain surat tersebut pada saat saya menjelang check-in atau masuk ke pesawat terbang. Oke, apalagi yang dipersiapkan? Ya, sertifikat vaksin ya, pastikan Bapak Ibu di rumah sudah vaksinasi ya, karena ini penting sekali ya.
vaksinasi minimal 1 kali, itu dari persyaratan untuk melakukan penerbangan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan dahulu untuk berangkat di masa-masa seperti ini. Nah, setelah itu saya melakukan pemeriksaan PCR. Nah, PCR ini dari informasi yang saya dapatkan dari aplikasi apa di Instagramnya Bandara APT Pranoto, itu syaratnya adalah 2 kali 24 jam untuk kota-kota di Jawa maupun Bali. Jadi saya H-2, H-1 dari keberangkatan saya sudah melakukan pemeriksaan PCR. Nah, kebetulan di rumah sakit tempat saya bekerja, hasil PCR bisa jadi dalam waktu 12 jam dari pemeriksaan. Ini sangat-sangat membantu sekali. Dan ini saya tekankan di sini, untuk pemeriksaan PCR, pilihlah lab yang sudah terregistrasi atau memiliki kewenangan untuk pemeriksaan PCR. Ini sangat penting, Ibu-ibu, nanti karena petugas labnya di sana nanti akan melakukan registrasi sehingga hasil pemeriksaan itu sudah terkoneksi di aplikasi Peduli Lindungi yang Ibu punya. Seperti itu. Ya, sebelum berangkat, pastikan sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Bisa diunduh dari aplikasi Android ibu-ibu yang ada di handphone ibu sendiri, atau yang memakai iPhone mungkin di application store-nya. Nah, pastikan dari rumah diisi dulu akunnya ini, ya, diisi akunnya. Biasanya diminta dari nama, nomor ya, NIK-nya, kemudian email, tanggal lahir, ya apa namanya, identitas yang lumrah lah untuk diisi seperti itu. Nah, nanti di sana kalau sudah masukkan NIK, nanti akan secara otomatis kalau Ibu pencet di bagian kiri atas ada account, di sini otomatis akan terlihat Ibu sudah riwayat vaksinasinya berapa kali, Bapak Ibu ya. Kemudian juga terlihat di sini nanti sertifikat vaksinnya sudah ada. Jadi tidak perlu membawa hard copy lagi untuk sertifikat vaksin yang sudah Ibu kerjakan. Nah, dipencet home, di bagian bawah, di bagian kanan bawah ini ada juga paspor digital. Nah, di paspor digital ini nanti di sini bisa kita lihat juga sertifikat vaksin, dan juga bisa kita lihat hasil tes COVID-19 yang Ibu kerjakan. Nah, ini yang saya cek beberapa hari sebelum saya berangkat itu sudah masuk di sini. Jadi nanti pada saat pintu keberangkatan nanti akan tinggal di-scan saja oleh petugas di sana. Jadi tidak perlu lagi menunjukkan hasil print-printan dari tes PCR yang Bapak Ibu sudah kerjakan berapa hari sebelumnya itu. Sudah langsung otomatis terunduh di sini. Nah, satu lagi yang perlu juga diunduh adalah aplikasi eHealth. Ya, namun kalau sudah Bapak Ibu mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, semuanya sudah ada di situ. Jadi di bagian bawah ini ada tulisan Electronic Health Alert Card atau eHealth. Tinggal diklik saja di sini. Nanti ini perlunya apa? Nanti di sini sebagai untuk mengunduh semacam barcode nanti saat tiba di tempat tujuan. Jadi selesai nanti Ibu check-in, Bapak Ibu check-in, nanti segera diisi aplikasi eHealth-nya, sehingga pada saat mendarat di bandara tujuan, barcode yang nanti terunduh dari aplikasi eHealth itu sudah Ibu tinggal tunjukkan saja ke petugas di pintu keluar pintu kedatangannya, seperti itu. Jadi tidak seribet yang dipikirkan, ya. Ya, pengalaman saya sebelum saya berangkat, jadi saya datang lebih awal ke bandara ya, 2 jam sampai 2,5 jam sebelum berangkat saya sudah ada di bandara. Meskipun menunggu lebih awal, karena bandara tempat saya berangkat ternyata jam 7:30 baru buka, karena penerbangan sangat-sangat sedikit sekarang, tidak dibandingkan sebelum masa pandemi. Saya datang lebih awal, kemudian saya masuk di pintu keberangkatan, nanti ada petugas di sana yang men-scan yang tadi saya bilang, yang di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tes PCR saya yang sudah masuk di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian di-scan oleh petugas di bandara dengan menggunakan alat scanner flag seperti itu. Jadi nanti di situ mendapat sertifikat layak untuk boleh terbang seperti itu. Itu yang saya foto. Saya foto di komputernya petugas bandara tersebut, nanti saya bawa, saya serahkan di petugas check-in. Nah, ini agak berbeda yang saya lakukan di Surabaya. Saya tunjukkan ternyata di sana mungkin alat scannernya lagi tidak berfungsi dengan baik, sehingga saya dikasih semacam surat yang nyatakan valid untuk
untuk bepergian. Nanti itu juga ditunjukkan di counter check-in. Nah, setelah masuk, kemudian ke counter check-in, seperti biasa itu pengerjaannya. Kemudian naik ke pintu keberangkatan. Nah, di pintu keberangkatan, luangkan waktu untuk mengisi aplikasi HEHAK tadi. Sehingga nanti tidak terburu-buru pada saat Ibu dan Bapak nanti sampai di bandara tujuan baru mengisinya, agak terburu-buru. Nanti di pintu keberangkatan sambil menunggu boardingnya diisi aplikasi EHAK-nya tersebut. Sehingga nanti setelah terisi, nanti dapat barcode. Nah, barcode-nya ini bisa di screenshot boleh, atau nanti di bandara tujuan menunjukkan EHAK-nya saja, seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah ya. Ya, setiba di dalam pesawat, biasanya maskapai sudah menerapkan social distancing juga. Jadi sudah selang-seling dengan konfigurasi pesawat yang biasa kita tumpangin sekarang 3-3, biasanya di kursi tengah tersebut dikosongkan. Ya, pengalaman saya 2 kali saya terbang selama musim pandemi ini, saya di pesawat tetap saya memakai masker, yang mematuhi prokes, dapat makanan pun biasanya saya nggak makan. Ya, monggo kalaupun makan ya silakan saja, tapi jangan lupa cuci tangan dulu, mungkin bawa hand sanitizer sendiri dari rumah, karena di pesawat tidak disediakan hal seperti itu. Ya, makan yang cepat, makan yang cepat. Tapi kalau nggak lapar-lapar banget ya mendingan jangan makan lah ya, makan mungkin lebih bagus pada saat kita sudah di rumah, mungkin baru makan, atau tempat di penginapan, tempat kota tujuan, seperti itu. Nah, mendarat, kemudian di bandara kedatangan, biasanya sebelum mengambil bagasi, nanti akan ada petugas yang akan men-scan barcode yang dari EHAK tadi. Ya, pastikan sudah terisi ya dari bandara sebelum keberangkatan. Jadi tidak berjibun lagi, tidak numplek di sana, hanya untuk mengisi aplikasi tersebut. Seperti itu ya. Itu mungkin pengalaman saya saat bepergian dengan pesawat terbang di masa pandemi ini. Memang agak lebih banyak yang harus kita persiapkan. Ya, mungkin dengan well prepare kita merasa lebih nyaman dalam perjalanan ini, karena tanpa well prepare tentunya ya semoga tidak mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya setidaknya kita sudah mempunyai alternatif di mana kita harus tinggal, untuk misalnya lakukan isolasi mandiri atau untuk melakukan pemeriksaan PCR seperti saya bilang tadi. Ya, saya pikir lebih bagus well prepare sebelum kita berangkat. Ya, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah yang mungkin akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat ini ke daerah-daerah tujuan yang akan dituju. Saran saya seperti tadi ya, dipersiapkan dengan baik sebelum keberangkatan sehingga perjalanannya dapat berjalan dengan lancar. Sekian mungkin informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih.